Ketika harokatnya fathah dibaca za. Tapi kalau harokatnya di bawah huruf, ini kan di atas huruf. Kalau fathah di atas huruf dibaca za. Tapi kalau saya rubah di bawah huruf, yang awalnya za menjadi apa? Zi. Menjadi zi, ada i-nya. Sama, ada i-nya. Yang awalnya sa, ketika diharokati fathah berbunyi a, dibaca sa di atas huruf. Sa fathah. Terus ketika saya rubah ke kasroh di bawah huruf, ini dirubah ke bawah huruf, dibaca si. Dibaca si. Mengapa dibaca si? Karena ini kasroh, harus berbunyi i. Tapi kalau dhamma, saya rubah ke dhamma. Yang awalnya si menjadi apa? Su. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat LEC yang beriman dan pencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama belajar Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengharokati huruf ra, za, dan sin dengan harokat fathah, kasroh, dan juga dhammah. Sebelum memulai, kami menghimbau bagi kalian yang ingin benar-benar belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, silahkan gabung dengan member kami dengan cara klik tombol gabung di bawah ini. Karena ketika kalian bergabung dengan channel kami, kalian akan mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya adalah video khusus yang hanya bisa diakses atau hanya bisa ditonton oleh kalian yang sudah bisa bergabung dan tidak bisa diakses atau ditonton oleh orang lain. Dan masih banyak lagi. Apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, di sana sudah terdapat kolom komentar bagi kalian yang ingin bertanya, khusus bagi yang sudah menjadi member kami atau menjadi pelanggan kami. Silahkan klik tombol gabung di bawah ini. Sebelum memulai, marilah terlebih dahulu untuk mengambil wudhu dan jangan lupa untuk selalu membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini khusus untuk pemula. Video ini khusus untuk pemula. Kita membahas tentang huruf ra, za, sin ketika diharokati fathah, ketika diharokati kasroh, dan juga ketika diharokati dhamma. Kita mulai dari yang fathah dulu. Apa itu harokat fathah? Harokat fathah yaitu harokat di atas huruf. Bagi yang belum tahu, harokat fathah itu harokat yang tempatnya di atas huruf. Bentuknya seperti ini. Diingat, fathah itu adalah harokat yang bentuknya seperti ini, yang memanjang seperti ini, seperti garis, tempatnya di atas huruf. Itulah fathah. Dan cara membaca fathah yaitu harus berbunyi a, harus ada a-nya. Contoh, a, ba, ta, sa. Diingat, a, ba, ta, sa, ja, seperti itu. Pasti ada a-nya. Pasti ada a-nya. Kita mulai. Saya harokati di atas huruf semua. Berarti harokat ini disebut apa? Disebut fathah. Mengapa disebut fathah? Karena harokatnya di atas huruf semua dan bentuknya seperti ini, seperti garis semua. Itulah fathah. Cara membaca fathah yaitu harus berbunyi a. Diingat, harus berbunyi a, harus ada a-nya. Contoh yang ini. Yang pertama, za. Za. Tulisannya kan seperti ini. Ini cara membaca ini. Ketika diharokati fathah dibaca za. Seperti itu. Dibaca za. Ada a-nya. Pasti ada a-nya. Mengapa dibaca za? Karena ini ada fathah. Diharokati fathah baris atas.
bentuknya seperti garis di atas huruf. Za, za, ada a-nya. Ini harus ada a-nya kalau fathah, harus ada a-nya. Terus yang ini ro, tidak usah dibahas ya, tidak usah dibahas. Mengapa tidak usah dibahas? Karena huruf ro ini beda dengan huruf-huruf lainnya. Ini adalah salah satu huruf ketika diharokati fathah tidak berbunyi a, namun berbunyi o. Ro, to, do, itu tidak usah membahas di ro dulu, biar saya nanti ini saya bahas apa saja huruf ketika diharokati fathah tidak berbunyi a tapi berbunyi ro. Salah satunya ini. Kita bahas yang berbunyi a dulu. Za, za. Terus yang sin ketika diharokati fathah berbunyi apa? Sa. Berbunyi sa. A. Ini ada a-nya. Ada a-nya. Sa. Seperti itu. Sa seperti itu. Tidak boleh dibaca si ataupun dibaca su ataupun dibaca so ketika berharokat fathah. Tidak boleh. Apabila sin berharokat fathah tidak boleh dibaca so, si ataupun su. Pasti dibaca sa. Wajib. Hukumnya ini wajib. Sudah ketetapan. Ketika diharokati fathah pasti dibaca sa. Sa. Terus selanjutnya ini saya harakati atas semua. Saya harakati atas semua. Ini sama. Ini dibaca sa. Mengapa dibaca sa? Alasannya sama seperti yang tadi, karena ini harokatnya di atas huruf dan bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini, harokatnya di atas huruf, pasti ini adalah fathah. Ini adalah fathah. Berarti kalau fathah cara membacanya harus dibaca ada a-nya. Sa ini ada a-nya kan? Ada a-nya. Ada a-nya. Itulah kalau fathah, pasti ada a-nya. Terus selanjutnya yang ini. Za. Za ini. Tulisannya kan seperti ini. Za, tulisannya kan seperti ini. Za, ada a-nya. Mengapa dibaca za? Memang seperti itu, karena ini harokatnya harokat fathah. Kalau harokat fathah bentuknya seperti ini, di atas huruf harus dibaca a, harus ada a-nya. Za. Za, itulah kalau fathah. Kita lanjut ke kasroh. Yang kasroh diingat. Kalau fathah itu harus berbunyi a, bentuknya seperti ini, tempatnya di atas huruf. Kalau kasroh bentuknya seperti ini, sama dengan yang fathah. Diingat, sama dengan fathah, bentuknya sama. Namun yang membedakan cuma dua. Apa? Satu tempatnya di bawah huruf semua. Nah, seperti ini, di bawah huruf semua. Dan cara membacanya harus berbunyi i. Itulah perbedaannya. Kalau fathah berbunyi a, kalau kasroh berbunyi i. Kalau fathah di atas huruf, kalau kasroh di bawah huruf. Seperti itu kalau kasroh. Kita mulai. Ini awalnya za, ketika harokatnya fathah. Ketika harokatnya fathah dibaca za. Tapi kalau harokatnya di bawah huruf, ini kan di atas huruf. Kalau fathah di atas huruf dibaca za. Tapi kalau saya rubah di bawah huruf, yang awalnya za menjadi apa? Zi. Menjadi zi. Ada i-nya. Sama. Ada i-nya. Zi. Zi. Diingat. Zi. Mengapa dibaca zi? Karena di bawah huruf. Itulah kasroh. Harus berbunyi i. Bentuknya seperti ini di bawah huruf. Terus sama ini yang ro. Ro. Ini tidak berlaku di kasroh. Kalau kasroh tetap berbunyi i. Pasti berbunyi i. Kalau di fathah tidak berbunyi a. Namun dibaca o. Kalau di kasroh pasti berbunyi i. Pasti. Ini. Awalnya ini ro. Ro. Awalnya ini ro. Ro. Ro seperti ini. Ro. Awalnya berbunyi ro.
Tapi kalau kasroh harokati bawah, diharokati bawah harus berbunyi ri. Harus berbunyi ri. Zi ada i-nya, ri ada i-nya. Sama. Harokatnya di bawah huruf semua. Inilah kasroh. Bentuknya sama dengan yang fathah, namun yang membedakan ini kasroh i, ini kalau fathah a. Kalau fathah di atas huruf, kalau kasroh di bawah huruf. Zi, ri. Nah ini sudah bisa ditebakkan. Yang awalnya sa, ketika harokat fathah berbunyi a. Tapi kalau diharokati kasroh berarti sudah bisa ditebakkan berbunyi i. Nah, itu ri, si, zi, seperti itu. Zi, ri, si. Zi, ri, si. Ada i-nya semua. Itulah fungsinya kasroh. Kalau fathah fungsinya berbunyi a, kalau kasroh fungsinya berbunyi i. Terus selanjutnya ini saya harokati bawah semua. Ini awalnya berbunyi ro. Ini kan ro awalnya. Berbunyi ro. Ini ro. Tapi saya harokati bawah. Yang awalnya ro dibaca ri. Harus ada i-nya, ri. Sama halnya dengan yang ini. Awalnya ini za. Ketika harokat fathah di atas huruf, ingat ketika harokat fathah di atas huruf berbunyi a, za. Tapi saya rubah, bukan fathah lagi, saya kasrokan. Saya harokati di bawah huruf. Yang awalnya di atas huruf saya harokati di bawah huruf. Yang awalnya za menjadi zi. Ini za di atas huruf. Ketika di bawah huruf zi. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya sama yang ini sa. Ini kan awalnya sa. Ini. Mengapa dibaca sa? Karena harokatnya fathah di atas huruf harus dibaca a. Kalau harokatnya fathah. Sedangkan ini diharokat di bawah, berarti dibaca si. Harokatnya bawah, bukan atas lagi, tapi di bawah. Si. Kita beralih ke dhamma. Yang dhamma. Kalau dhamma harus berbunyi u. Diingat kalau fathah harus berbunyi a, kalau kasroh harus berbunyi i. Kalau dhamma beda dengan yang ini, harus berbunyi u. A, i, u. Fathah a, kasroh i, dhamma u. Itu seperti itu. Ini kalau dhamma bentuknya beda dengan yang lain. Kalau fathah bentuknya garis, kalau kasroh bentuknya garis, kalau dhamma bentuknya seperti angka 9. Diingat kalau dhamma bentuknya seperti angka 9 dan tempatnya di atas huruf. Nah, seperti ini. Tempatnya di atas huruf seperti angka 9. Itulah harokat dhamma. Cara membaca dhamma harus ada u-nya. Insya Allah kalian sudah ada pandangan ini cara membacanya seperti apa. Insya Allah sudah ada pandangan. Mengapa? Karena pada contoh-contoh sebelumnya kalian sudah tahu ini a, ini i, ini ada u-nya. Pasti ada pandangan. Kita mulai membaca maksudnya. Ini yang awalnya ro. Ketika harokat fathah dibaca ro. Ketika harokat kasroh harus ada i-nya. Yang awalnya ro menjadi ri. Harokatnya di bawah huruf. Tapi kalau dhamma yang awalnya ro menjadi ri, ketika dirubah ke dhamma berbunyi u menjadi apa? Ru. Nah, itu kan. Insya Allah sudah ada pandangan. Terus selanjutnya
Yang awalnya sa ketika diharokati fathah berbunyi a, dibaca sa di atas huruf. Sa fathah. Terus ketika saya rubah ke kasroh di bawah huruf, ini dirubah ke bawah huruf, dibaca si. Dibaca si. Mengapa dibaca si? Karena ini kasroh, harus berbunyi i. Tapi kalau dhamma, saya rubah ke dhamma. Yang awalnya si menjadi apa? Su. Seperti itu. Su. Sa. Saya rubah menjadi si. Saya rubah lagi ke dhamma menjadi su. Terus yang ini. Yang awalnya za ketika diharokati fathah di atas huruf berbunyi za, harus ada a-nya. Za. Saya rubah ke bawah huruf menjadi kasroh, berbunyi i, menjadi zi. Za, zi. Saya rubah lagi ke dhamma. Saya rubah lagi ke dhamma. Yang awalnya za menjadi zi. Ini kalau dhamma harus berbunyi apa? Zu. Harus berbunyi zu. Seperti itu. Terus selanjutnya contoh yang ini. Saya harokati dhamma terus. Ini dhamma, dhamma seperti angka 9. Ini. Yang awalnya sa menjadi si, fathah menjadi kasroh, sekarang menjadi dhamma. Berarti harus dibaca apa? Su. Harus dibaca su. Karena dhamma harus berbunyi u seperti angka 9. Kalau seperti angka 9, tempatnya di atas huruf itu dhamma. Diingat, itu adalah dhamma. Cara membacanya harus berbunyi u, su. Sama dengan ini, zu. Zu. Harus ada u-nya. Awalnya fathah, za di atas huruf berbunyi a. Saya rubah ke kasroh menjadi zi, menjadi berbunyi i. Saya rubah ke dhamma. Saya rubah ke dhamma. Zu. Harus ada u-nya. Itulah dhamma. Terus selanjutnya awalnya ro menjadi ri ketika diharokati kasroh, ri di bawah huruf ri. Saya rubah ke dhamma menjadi apa yuk? Ru, benar. Menjadi ru. Mengapa menjadi ru? Karena ini dhamma, harus berbunyi u. Bentuknya seperti angka 9. Tempatnya di atas huruf. Mudah. Insya Allah mudah. Terus ini supaya semakin mengkokohkan pemikiran, semakin bisa berpikir, supaya bisa berpikir dan supaya bisa dicerna, saya beri soal. Ini seumpama. Maaf ya, tunggu dulu ya. Ini sudah selesai. Silahkan kalian jawab di kolom komentar. Ini dibaca apa? Ini nomor 1, ini nomor 2, dan ini nomor 3. Yang nomor 1 saya harokati dhamma, kasroh, fathah. Dhamma, kasroh, fathah. Ini saya harokati dhamma, kasroh, fathah. Silahkan nomor 1 jawab di kolom komentar, nomor 2 juga jawab di kolom komentar, nomor 3 silahkan juga dijawab di kolom komentar. Ini dibaca apa? 1, 2, 3 ini dibaca apa? Silahkan. Mengapa harus ada soal? Mengapa harus dijawab?
ini akan lebih mengingatkan dan lebih menguatkan dalam pelajaran. Makanya kalau hanya teori tanpa ada soal, tanpa ada praktek, mustahil bisa. Bisa namun agak sulit. Harus ada ini, supaya kalian bisa langsung praktek, karena kita tidak tatap muka. Seandainya kita tatap muka, saya tetap beri soal. Ini dijawab dulu di kolom komentar. Saya tunggu jawaban yang benar. Terus apabila kalian bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar atau di bawahnya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Apabila ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Apabila channel kami atau video kami kali ini dianggap bermanfaat bagi kalian, lebih-lebih bagi umat Islam, silahkan jangan lupa untuk selalu dukung channel dakwah kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat LEC yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.